Ada pertanyaan tentang seorang yang sudah memiliki pekerjaan, yang memiliki gaji bulanan, kemudian dia menerima sejumlah harta dengan status zakat. Apakah harta zakat tersebut halal untukku? Maka jawabannya, jika gaji yang Anda dapatkan tidaklah mencukupi untuk kebutuhan Anda dan kebutuhan keluarga Anda dengan kebutuhan yang normal, ya, tidak bermewah-mewah, tidak cukup untuk kebutuhan Anda dan keluarga dengan kebutuhan yang standar, yang sederhana. Yang tolak ukur sederhananya tentu sederhana di Saudi sama sederhana di sini berbeda. Sederhana menurut tradisi masyarakatnya masing-masing, yaitu kebutuhan yang laisa fiha israf, tidak di sana ada pembuang-buangan harta dan pemborosan harta, maka zakat tersebut halal bagi Anda. Jika tidak, maka tidak halal. Jika tidak, maka tidak halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda memberikan kepada kita semua kepahaman tentang agama dan memberikan kecukupan dari sebagian anugerahnya. Maka di sini kita jumpai pengertian fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat dalam konteks zaman ini. Karena ini fatwa ulama sekarang. Apa tolak ukur orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat? Kalau kita lihat definisi para ulama fikih terdahulu, kayaknya nggak ada orang miskin. Bisa-bisa ditangkap nggak ada orang miskin, karena cuma ukurannya kalau di kitab fikih itu cuma kebutuhan pokok, kebutuhan makan terpenuhi atau ya, tidak terpenuhi. Nah, kita lihat di sini fatwa ulama sekarang, fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau katakan tolak ukur miskin adalah manakala pemasukan yang didapatkan oleh seseorang itu tidak memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya dengan kebutuhan sederhana. Jadi tidak dibatasi hanya makan saja. Maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang ya termasuk bensin untuk kendaraan, boleh jadi alat komunikasi. Maka itu semua masuk kalau dari teks fatwa yang tadi kita bacakan. Jadi kalau kita lihat buku para ulama fikih terdahulu, itu tolak ukurnya cuma makan. Tolak ukurnya makan. Nah, memang tadi berdasarkan pengertian miskin yang tadi disampaikan oleh ulama sekarang, kita jumpai tolak ukurnya tidak hanya makan, cuma terpenuhi ataukah tidak kebutuhan seseorang dengan pendapatan yang dia dapatkan dengan pemenuhan yang wajar dan sederhana. Ya, wajarnya orang, sederhananya orang di satu masyarakat, ya, untuk ukuran makannya, untuk ukuran minumnya, untuk pakaiannya, untuk kendaraannya nggak mewah-mewah. Demikian juga alat komunikasinya tidak harus yang standar saja, kebutuhan yang wajar saja, yang sederhana saja. Kalau orang itu punya penghasilan tetap sekalipun, namun kebutuhannya yang dalam ukuran wajar, dia hidupnya wajar saja, itu ternyata masih kurang, sering kurang, maka itu adalah orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah seorang pengajar, seorang guru, dan aku memiliki saudara yang juga kerja namun penghasilannya pas-pasan. Jika dia kerja, bolehkah aku bantu saudaraku tersebut?
Dan bolehkah aku berikan kepadanya uang zakat ya, tanpa memberitahukan kepadanya kalau itu uang zakat, supaya tidak membuat dia sedih karena dianggap orang miskin. Maka jawabannya, jika memang saudaramu adalah orang yang miskin sehingga gaji bulanannya atau pendapatan yang dia kerjanya itu tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anggota keluarganya, maka Anda boleh bagi Anda untuk memberikan zakatmu kepadanya. Bahkan memberikan zakat kepada kerabat, dalam hal ini saudara kandung, itu lebih baik daripada memberikan zakat kepada bukan kerabat. Karena Nabi SAW mengatakan, shadaqatu ala dhi sillatin ala dhi rahimin shadaqatun wa silatun. Bersedekah atau demikian juga memberikan zakat kepada orang yang masih kerabat, itu nilainya 2. Shadaqatun wa silatun, sedekah dan menjalin hubungan kekerabatan. Adapun jika gaji dia sudah mencukupi kebutuhannya, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil zakat. Kemudian berkaitan dengan orang yang miskin yang memang berhak untuk mendapatkan zakat, maka apakah perlu diberitahukan ketika kita ngasih zakat, ini uang zakat saya? Maka di sini dirinci. Yang pertama, jika dia adalah orang miskin dan Anda yakin bahwasanya dia menerima zakat, yakin bahwasanya dia mau menerima zakat, menerima bantuan, maka tidak mengapa bagi Anda menyampaikan, memberikan uang zakat kepadanya tanpa ngomong kalau itu duit zakat. Orang miskin dan kita tahu dia menerima sumbangan, tidak nolak sumbangan. Maka orang miskin yang kita ketahui semacam ini langsung saja dikasihkan tanpa ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Karena memang dia menerima semua sumbangan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua, ada orang miskin yang tidak mau menerima zakat. Sebagian orang miskin tuh nggak mau kalau dianggap miskin. Sebagian orang miskin di sebagian tempat kita jumpai, sebagian orang miskin itu tidak mau dimiskinkan dengan diberi zakat. Jika dia diberi zakat dan dikatakan ini zakat, dia merasa dirinya dimiskinkan dan dia nggak mau. Ya, tidak mau. Saya ini bisa kerja kok. Dia nggak miskin, dia nggak kiri. Sebagian orang tersinggung karena dimiskinkan dengan diberi, dianggap miskin dengan diberi zakat. Maka untuk kondisi yang kedua, maka Anda tidak boleh memberikan sesuatu kepadanya berupa harta zakat sampai ngomong. Dia mau nerima apa enggak? Kalau dia enggak mau nerima, ya sudah, salurkan kepada yang membutuhkan dan mau menerimanya. Ya, maka yang pertama, jika orang itu menerima sumbangan, ya sudah, dikasihkan tanpa ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Orang miskin yang memang kita ketahui dia miskin, namun kita tidak yakin kalau dia mau menerima sumbangan, boleh jadi dia malah tersinggung, ya kita coba aja. Kira-kira kalau ada orang yang masih zakat ke sini gimana? Boleh nggak? Wah, ketika dia menolak, ya sudah, maka nggak usah diberi. Maka salurkan dan berikan zakat kepada orang yang membutuhkan dan memang berhak untuk menerimanya dan mau menerimanya. Kemudian bahasan berikutnya, di sini ada beberapa fatwa ulama berkaitan dengan masalah bekerja di bank. Maka di sini disampaikan bahasanya bekerja di bank ribawi adalah satu hal yang terlarang dan tidak diperbolehkan,
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba, dalam hal ini berarti pemilik bank dan semua orang yang punya saham di bank tersebut. Kalau bahasa yang lainnya adalah rentenirnya. Wa mukilahu, dan orang yang mau berhutang dengan cara riba. Maka yang dosa besar, yang terlaknat itu bukan hanya rentenir. Orang yang utang sama rentenir itu juga manusia terlaknat. Manusia, orang yang utang sama rentenir, yang mau utang dengan menggunakan sistem riba, itu juga manusia terlaknat. Atau orang yang utang ke bank yang jelas dengan bentuk riba, itu juga manusia yang terlaknat. Sebagian orang beranggapan bahasanya yang dosa itu cuma rentenirnya saja, padahal tidak demikian. Orang yang mau jadi orang yang berhutang dengan cara riba itu juga manusia yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wakatibahu, dan orang yang menjadi juru tulis yang menulis transaksi riba. Wasyahidaihi, dan dua saksi dalam transaksi riba. Nabi katakan hum sawaun, mereka semua itu sama. Maksudnya sama-sama berdosa, meskipun level dosanya bertingkat-tingkat. Itu lain antara yang makan riba, pemilik bank, pemegang saham, komisaris di bank, dengan yang cuma jadi saksi saja. Kemudian alasan yang lain adalah alasan yang kedua, karena ini adalah termasuk mendukung dosa, ta'awun dalam dosa, tolong menolong dalam dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa, janganlah kalian mendukung dosa. Kemudian ada pertanyaan yang lebih spesifik, apakah hukum bekerja di bank ribawi sebagai cuma sopir dan satpam? Maka di sini ada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan tidak diperbolehkan bekerja di bank ribawi. Meskipun pekerjaannya itu tidak bersentuhan dengan transaksi, tidak bersentuhan transaksi antara nasabah dan orang yang mau berutang dengan bank, semisal jadi satpam atau sopir atau cleaning service dan semacam itu. Kenapa? Karena bekerjanya seseorang di lembaga ribawi itu maknanya, konsekuensinya berarti dia setuju dengan transaksi yang ada. Karena orang yang tidak setuju, orang yang benci, tidak sepakat, nggak mungkin dia bekerja untuk mendukung berjalannya sesuatu yang dia benci, untuk mendukung berjalannya sesuatu yang dia benci. Maka ketika seorang itu bekerja untuk mendukung suatu hal, maka maknanya dia ridho, rela terjadinya hal tersebut. Sedangkan ridho terhadap sesuatu yang diketahui itu adalah haram, maka dia, orang yang ridho ini juga mendapatkan dosa. Adapun orang yang bersentuhan langsung dengan transaksi, pegawai bank yang bersentuhan langsung dengan transaksi, mencatat, berhubungan dengan
berhubungan langsung dengan nasabah, yang mengajukan pinjaman dan sebagainya, mengadakan peninjauan untuk layak untuk diberi utangan riba ataukah tidak, atau semacam, maka tidak dilakukan bahasanya orang ini bersentuhan langsung dengan sesuatu hal yang haram. Jelas ini adalah terlarang. Maka dia adalah bagian termasuk dalam hadis Allah melaknat pemakan riba, orang yang berutang dengan cara riba, juru tulis dan saksinya, yang mereka ini kata Nabi semuanya sama-sama berdosa. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala membagi hukum bekerja di bank ribawi menjadi dua. Pertama adalah pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan transaksi pinjam meminjam uang dengan nasabah. Maka ini adalah haram dan berlaku padanya hadis Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberikan mau pinjam dengan cara riba, saksi dan juru tulisnya. Di sini berlaku untuk orang yang kerja di bank dengan kondisi bersentuhan langsung dengan transaksi utang piutang. Sehingga dengan bahasa yang lain, orang yang bekerja di bank ribawi dan dia bersentuhan langsung dengan urusan dengan transaksi, maka dia adalah manusia yang terlaknat menurut lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini haram dan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah bekerja di bank ribawi, namun dengan pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan masalah transaksi. Satpam, supir kemana-mana antar, dia nggak ada urusan dengan transaksi. Cleaning service-nya, tukang bersih-bersih. Maka pekerjaan jenis yang kedua ini tadi pun disampaikan hukumnya haram, namun tidak berdasarkan hadis, namun berdasarkan masa orang yang benci dan tidak setuju dengan perbuatan yang haram, dia malah bekerja mendukungnya. Tidak mungkin terjadi kecuali kalau itu riba dan sepakat dengan sesuatu hal yang haram. Namun perlu diketahui bahwasanya berkaitan dengan pekerjaan jenis yang kedua itu boleh dan tidaknya diperselisihkan ulama kontemporer. Kalau pekerjaan jenis yang pertama, bank ribawi bersentuhan dengan transaksi, jelas keharamannya, bahkan adalah perbuatan yang terlaknat. Tapi kalau pekerjaan jenis yang kedua yang tidak bersentuhan langsung, itu sebenarnya diperselisihkan oleh ulama tentang boleh dan tidaknya. Maka sebagian ulama melarang. Tadi di antara ulama yang melarang adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Demikian juga Lajnah Daimah pernah ditanya tentang masalah penjaga malam di bank, juga memberikan jawaban yang sama. Namun sebagian ulama kontemporer membolehkan dengan alasan karena yang Nabi larang berkaitan dengan transaksi riba adalah orang-orang yang terlibat langsung. Ini adalah sebagaimana dalam hadis tentang laknat Nabi SAW untuk orang yang makan riba. Nah, tadi tidaklah disebutkan kecuali orang-orang yang bersentuhan langsung. Berarti orang-orang yang tidak bersentuhan langsung tidak termasuk dalam larangan. Di antara ulama yang berpendapat semacam ini
Di antara ulama Saudi adalah ada Syekh Abdullah bin Humaid, ada Syekh Abdul Muhsin Ubaikan, demikian juga Syekh Sa'ad Al-Thafri. Beliau membolehkan bekerja di bank ribawi dengan alasan tadi, namun dengan catatan pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan transaksi utang piutang. Meskipun kita katakan kalau kita lihat alasan saya Ibnu sangat kuat, beliau tidak beralasan dengan Rasulullah melaknat saksi dan juru tulis transaksi riba, namun dia beralasan dengan alasan yang lain. Bolehkah orang itu setuju dengan transaksi yang ada di bank, utang piutang dengan cara riba? Tidak boleh. Dia harus benci. Mungkinkah orang benci namun kok malah kerja di situ? Tidak mungkin. Itu berarti dia setuju. Ini alasan yang sangat kuat. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang masalah gaji di bank. Apa hukum gaji yang aku dapatkan dari salah satu bank ketika aku dulu bekerja di sana, bekerja di bank tersebut? Apakah ini adalah gaji yang halal ataukah tidak? Maka wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman bahasanya riba adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan hukuman yang sangat keras. Allah katakan, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah riba-riba yang masih tersisa jika kalian orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbi fantaha, maka siapa yang datang kepadanya keterangan dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahum masalafa, maka apa yang telah terjadi yaitu tidak mengapa, itu urusannya kembali kepada Allah. Namun siapa yang masih nekat, itulah ashabunar, para penghuni neraka, mereka tinggal lama di dalam neraka. Kemudian hadis Nabi melaknat orang yang makan riba, maka ada dalil tidaklah diperbolehkan bagi siapapun untuk menolong dan mendukung transaksi riba, apapun namanya. Maka seorang yang ridha dengan hal tersebut dan bahkan ikut serta dengan orang tersebut, maka dia dosanya semisal mereka. Maka waspadalah wahai saudaraku, jangan sampai pendapatanmu sumbernya ada sumber yang haram dalam kondisi apapun, dengan nama dan kedok apapun, karena yang jadi tolak ukur itu adalah isinya, bukan luarannya. Luarannya bilangnya ini bunga satu hal yang menarik dan indah dan menarik, disukai oleh semua orang, kecuali orang yang tidak normal, tidak suka bunga. Ataupun dikasih nama interest itu apa maknanya? Tertarik ya, setelah yang menarik. Atau dalam bahasa Arab bunga bank itu disebut fawaid, faedah. Siapa sih yang nggak suka faedah, hal yang bermanfaat? Maka kita lihat tidak ada jawaban tegas dari beliau tentang masalah ini. Namun di fatwa yang lain dikatakan, di sana disampaikan ada seorang yang bekerja di bank ribawi, kemudian ada teman yang ngasih tahu kalau itu haram, kemudian dia pun keluar dan meninggalkannya. Maka gimana gaji yang telah didapatkan? Maka dijawab, jika memang realitanya sebagaimana yang Anda sebutkan, bahasanya setelah Anda tahu kalau itu tidak boleh bekerja di sana, kemudian Anda berhenti, maka tidak mengapa bagi Anda gaji yang telah Anda dapatkan sebagai kompensasi dari kerja Anda selama beberapa bulan di sana. Anda tidak punya kewajiban untuk mensedekahkan
semua uang-uang tersebut, cukup bagi Anda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memaafkan Anda. Maka tadi di ayatnya dikatakan berkaitan dengan masalah riba, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu masalaf. Maka siapa saja yang datang kepadanya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu wahyu, kalau ini adalah haram, kemudian berhenti, yang kemarin ya sudah. Kemarin sudah, namun kok nekat masih terus dilakukan, maka itu maka dia adalah ashabun nar. Maka dari ayat ini diambil pelajaran siapa saja orang yang melakukan transaksi riba, boleh jadi rentenir atau jadi pegawai bank, karena dia tidak tahu kalau itu haram. Setelah itu dia diberitahu kalau itu haram, diberikan padanya dalil, hujah kalau itu haram, kemudian dia menyadarinya kalau dia salah, ini adalah satu perbuatan yang haram, maka yang lewat itu halal. Gaji yang sudah habis halal, namun gaji yang didapatkan setelah tahu kalau itu haram, itu yang haram. Gaji yang lewat sebelum diketahui falahu masalah, maka yang dulu tidak apa-apa. Yang dulu tidak apa-apa. Yang sudah habis, yang dulu, yang sudah terlanjur terjadi tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan riba, Allah katakan demikian. Ya, maka orang itu mendapatkan uang yang haram itu boleh jadi mendapatkan uang yang haram itu karena transaksi yang terlarang atau karena kezaliman. Kalau orang itu mendapatkan uang yang haram karena transaksi yang tidak halal, semacam riba atau ya transaksi jual beli yang tidak halal, yang lain, maka jika dia melakukannya, maka perlu diketahui dia melakukannya dalam keadaan tahu itu halal, dia anggap halal, ataukah dia melakukannya dalam keadaan telah tahu kalau itu haram. Kalau dia tidak tahu kalau itu halal, kalau itu haram, setahu dia itu halal karena dia tertipu oleh ulama yang bejat dan yang lain, kemudian dia sadar kalau itu adalah satu hal yang haram, maka apa yang terjadi sebelum dia tahu tidak apa-apa. Terjadi sebelum dia tahu tidak apa-apa. Lain halnya kalau dia sudah tahu kalau itu haram, namun masih nekat bekerja di sana, maka apa yang pernah didapatkan seluruhnya adalah harta yang haram yang wajib disingkirkan. Ya, disalurkan untuk kepentingan sosial, tidak boleh untuk kepentingan diri sendiri. Seluruh yang didapatkan dengan catatan dia melakukan pekerjaan tersebut dalam keadaan sudah tahu. Kemudian yang kedua, ada orang mendapatkan harta yang haram dengan cara kezaliman, mencuri, korupsi. Maka setelah dia tobat, itu tidak kemudian yang kemarin halal, tidak. Dia wajib pulangkan kepada orang-orang yang memilikinya. Kalau barang curian ya wajib dikembalikan. Kalau ini korupsi, harta milik negara, milik rakyat, harta rakyat ya wajib kembalikan. Nah, kalau tidak mungkin dikembalikan, maka disalurkan ke kebutuhan-kebutuhan sosial. Tidak boleh untuk kepentingan pribadinya. Maka ini kaidah penting dari ayat riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah. Siapa yang sebelumnya itu tidak tahu riba itu adalah satu hal yang haram dan semacam itu transaksi yang lain, dia kira halal, kemudian setelah itu baru kemudian dia tahu kalau itu haram, ada yang ngasih tahu, kemudian dia pelajari dan oh iya ternyata haram, maka yang dulu maaf, yang dulu termaafkan, yang besok-besok yang itu yang tidak dimaafkan. Sampai di sini ada hal yang perlu ditanyakan? Kalau bekerja tapi bukan di bank tapi di keluarga atau di pekerja orang itu mengelola bank atau bekerja di rumahnya gitu. Gimana maksudnya? Kalau bekerja ada pegawai bank. Bukan.
kita bekerja di bukan di bank tapi di rumahnya bank. Rumahnya pegawai bank gitu kan? Itu gimana? Atau keluarganya itu? Keluarganya maksudnya? Ya mungkin di anaknya atau siapa, tapi kita tahu dia itu penghasilannya dari bank. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, orang yang mendapatkan harta yang haram itu ada dua macam, dengan transaksi yang tidak sah, transaksi yang tidak halal semacam riba atau lainnya, atau dengan cara kezaliman yang murni kezaliman, mencuri, korupsi. Maka untuk cara mendapatkan harta yang haram jenis yang pertama, ini pendapat yang paling kuat, dia hanya haram untuk orang yang mendapatkannya. Haram untuk orang yang mendapatkannya. Jadi dia kerja di bank bagian teller gitu, maka gajinya haram. Maka haram ini haram hanya untuk si pegawai bank. Ketika pegawai bank ini kemudian menerima hartanya, duitnya yang haram, itu kemudian dia sedekahkan pada orang miskin, dia hadiahkan kepada kawannya, maka itu halal untuk si kawannya. Atau dia berikan untuk gaji pembantu di rumahnya, maka itu halal untuk si pembantu. Namun itu haram untuk si pegawai bank. Sebagaimana dalil kuat yang menunjukkan bolehnya hal ini adalah ada dua orang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi, yang ditanya tentang, saya punya tetangga rentenir, suka ngasih-ngasih hadiah, bolehkah ngasih-ngasih makanan, bolehkah saya menerimanya? Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, laka ghunmuhu wa alaihi ghuramuhu, untukmu enaknya, untuk dia dosanya. Santai saja, dosanya dia ditanggung, dikasihkan, dihadiahkan kepadamu, untukmu enaknya. Artinya untukmu halal, untuk dia hak. Sehingga berdasarkan pendapat ini, dengan pendapat yang paling kuat, artinya sebenarnya ada khilaf ulama. Ya, aslinya sebenarnya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat yang tadi saya sampaikan dengan alasan yang juga telah saya sampaikan, sehingga boleh kerja di rumah pegawai bank tadi. Gaji dari banknya itu haram untuk si pegawai banknya. Ketika dia berikan kepada PRT-nya, pembantu rumah tangganya, atau karyawan di rumahnya dengan status gaji, ini ada status yang halal, maka hukumnya boleh. Kalau nggak salah pernah kita bahas sebenarnya ya. Enggak, di awal bab jual beli, syarat-syarat jual beli yang pernah kita bahas. KPR itu ya, intinya sebenarnya diutangi bank, ya kan? Intinya kita dapat utangan dari bank, bank yang bayar dulu ke pengembang, dan kita yang melunasi dalam jangka waktu yang lama, yang kira-kira kalau cicilan KPR sudah lunas, rumahnya juga sudah perlu diperbaiki gitu kira-kira. Kira-kira kalau cicilan KPR sudah lunas, ya rumah itu udah atapnya udah jebol, dan ini perlu pengeluaran tambahan lagi setelah KPR lunas ya. Ya, ini ada jawaban kalau sudah terjadi sama seandainya belum terjadi. Kalau sudah terlanjur, maka jawabannya ya ini karena setelah kita ketahui kalau pada hakikatnya kita itu adalah utang sama bank di KPR itu, bank yang bayar, kita yang utang sama bank. Maka ya kalau memungkinkan ya upayakan untuk segera lunas. Upayakan untuk segera lunas. Sebagaimana tadi jawaban saya untuk pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau belum terjadi, ya maka kita sarankan untuk menghindarinya. Kita sarankan untuk menghindarinya. Ya,
Terus solusinya gimana? Ya nabung, sabar, sabar jadi kontraktor, sabar untuk nabung. Beli rumah di KPR sendiri juga tidak menguntungkan karena harga boleh jadi aslinya cuma tipe berapa, murah cuma 24 juta tahun 90, sekarang tahun 2012 saja belum lunas. Lipatnya sekian banyak, itu pun juga tadi paling-paling kalau KPR-nya sudah lunas, kita juga perlu perbaikan besar-besaran untuk rumah tersebut karena sudah sekitar 10 tahun, sudah bahkan belum jadi 15 tahun, juga sudah rusak ini dan itunya. Jadi kita sarankan untuk kalau belum terjadi sabar, bangun di desa juga tidak apa-apa. Nah, kalau mau agak murah. Ya demikian, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.